siswa semua. Sampai jumpa lagi sama Ibu pertemuan ke-12, yaitu dengan materi kita penentuan data berkala. Tapi terlebih dulu Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode tren. Metode yang umum digunakan untuk menggambarkan garis tren adalah metode tangan bebas, metode rata-rata semi, metode rata-rata bergerak, metode kuadrat terkecil. Metode rata-rata bergerak, ya, konsepnya adalah rata-rata bergerak digunakan untuk memuluskan fluktuasi yang terjadi dalam data tersebut. Proses pemulusan ini disebut pemulusan data berkala. Setiap rata-rata hitung dalam rata-rata bergerak disebut total bergerak, yang berguna untuk mengurangi variasi dari data asli. Metode rata-rata bergerak rumusnya adalah Y1 tambah Y2 tambah titik-titik tambah YN. Kemudian Y2 tambah Y3 tambah titik-titik sampai YN tambah 1. Ya, dan seterusnya. Metode rata-rata bergerak, contoh soalnya, data penjualan suatu perusahaan disajikan dalam tabel berikut. Buatlah rata-rata bergerak 4 tahun dan 5 tahun. Buatlah kurvanya dalam bentuk satu grafik. Ini tahun ya, dari 1989 sampai 1999. Ini penjualannya ya. Ini penjualan. Jadi kita bikin rata-rata bergeraknya 4 tahun. Yang pertama 4 tahun 4 tahun. Kemudian 5 tahun 5 tahun. Nah ya, kita lihat contohnya. Jawabannya ya. Tahunnya nih, kan 4 tahun ya, 1, 2, 3, 4 ya, kita tambahkan, kemudian kita bagi 4, kita tambahkan lagi di sini, kita tambahkan dibagi 4, nih taruh di sini. Kemudian yang 5 tahun gitu juga, gitu. Kita tambahkan 5 tahun nih, kemudian kita bagi 5, ini dia. Kemudian yang kedua sampai 5 tahun, kita bagi 5, itu dia, oke? Ini grafiknya yang asli nih. Yang pertama tadi sebelum soalnya belum apa-apakan kan, udah rata-rata bergerak 4 tahun yang biru. Kemudian yang 5 tahun nih grafiknya. Oke, metode rata-rata bergerak. Kemudian rata-rata bergerak dari grafik disimpulkan bahwa semakin besar derajat rata-rata bergerak, semakin mulus bentuk kurva. Maksudnya semakin berkurang fluktuasinya, maka tampak jelas adanya tren. Dalam ini adalah trennya menurun. Ini ada soal ya, soal bagi Anda dikerjakan di rumah, tugasnya soal metode rata-rata bergerak. Tadi kan 4 tahun sama 10, ini ada 10 tahun, kemudian buat rata-rata bergeraknya 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun, sampai dengan grafik. Kemudian termasuk metode kuadrat terkecil. Konsepnya metode kuadrat terkecil itu untuk mencari garis tren. Dimaksudkan suatu perkiraan atau taksiran mengenai nilai A dan B dari persamaan Y sama dengan A tambah BX yang didasarkan atas data hasil observasi semenuka. Sehingga dihasilkan jumlah kesalahan kuadrat terkecil atau menengah. Ini metode kuadrat terkecil ini Y sama dengan A tambah BX ini bukan pertama bagi Anda ya. Ya di dalam matematika ekonomi kan ada juga nih, tapi namanya fungsi linier ya. Kemudian rumusnya atau caranya garis tersebut dapat menyatakan, ini sigma x i namanya 0. Cara mencari A 1/n kali y/i, ya kan? Ini rumusnya sama juga dengan fungsi tersebut ya. Kalau fungsi kan lain. Nih y sama dengan A tambah x. Ini tambahkan, masukkan rumus-rumusnya. Kemudian contoh soalnya, metode kuadran terkecil contoh 1. Produk domestik bruto PDB atas dasar harga konstan tahun 1992 miliar rupiah. Buatlah persamaan garis tren dengan metode kuadran terkecil. Ramalkan PDB untuk tahun 2000. Ini kan tahun 92 sampai 1999. Di kuadran terkecil kita mulai deh. Ini kan ada datanya nih. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasti 8 kan. Dari kuadran terkecil dari -1, -3, -5. Jumlahnya 0. Bagi 2 kan. Ini. Jadi yang X, Y ini kan tetap yang tadi. Ini masukin. X kali Y. Dapatnya ini. X kuadrat. Ini ya kan. Dapat ditotalkan. Kemudian kita masukkan ke rumus tadi. 1/n. Masukkan. Dapat Y sama dengan A sama BX. Dapat ini. Masukkan X9-nya. Ini X ini 9. Dapatnya kalikan. Dapat 15,462,8 miliar. Metode kuadrat terkecil. Ini data penjualan perusahaan disajikan dalam tabel berikut. Buatlah persamaan garis tren dengan metode kuadrat terkecil. Berapa ramalan hasil penjualannya tahun 2000? Sama. Ini tadi kan sama seperti tadi.
Ya. Nah, ini sama seperti tadi contoh jalannya. Kemudian cara 2, garisnya dapat dinyatakan dengan metode kuadratrik. Y bar kurang B X bar. Nah, ini kurang dia cari. Nah, tapi hasilnya tetap menjadi dapat Y sama dengan A tambah B, BX. Nah, ini rumusnya ya. Buatlah persamaan PDB-nya ya kan. Nah, ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dapatnya 36. Nah, ini dikuadratkan. Ini cara 2. Nah, ini cara 2. Kalau cara 1 tadi kita bagi 2, dapat min 1. Nah, min 1 dia. Kalau ini jumlahkan dari 1, 2, 3, urutkan gitu ya. Oke? Nah, ini jawabannya. Kemudian soal metode kuadratrik. Jadi soal tugas ujiannya. Berarti yang pertama 12 ini tugas Anda ada 2, Anda jawab di atas double folio. Anda WA kan ke WA grup boleh, ke WA pribadi juga boleh. Oke? Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan 13 minggu depan. Demikian Ibu tutup perkuliahan kita hari ini, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.